Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal retaker UP PPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Baik, di kesempatan ini kita akan hanya membahas dua kisi-kisi saja, yaitu kisi-kisi satu, kemudian kisi-kisi dua, yaitu menunjukkan kesetiaan dan mempertahankan persatuan. Baik, sebelum kita membahas soalnya, pertama kali kita lihat dulu kisi-kisinya seperti berikut ini. Nah, di kisi-kisi yang pertama ini, di sini mengapa saya menggunakan kisi-kisi 1.1? Oke, ini kita lihat dari di sini satu, kemudian di sini satu. Jadi kita buat kisi-kisi 1.1. Nah, di kisi-kisi 1.1 ini kita akan baca dulu kisi-kisinya, yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi di sini kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik perlu memberikan contoh ya. Di sini kita memberikan contoh kepada peserta didik kita mengenai kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap baik itu bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa kita sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang menginginkan kisi-kisi ini, silahkan di-download. Link ada di deskripsi. Nanti Bapak Ibu langsung download saja. Baik, sekarang kita bahas dulu soal yang pertama. Soal nomor 1. Makna imbuhan men-kan pada kalimat ayah membelikan saya sepatu baru sama dengan makna imbuhan men-kan yang terdapat pada kalimat apakah A. Tono memasukkan sepeda motornya ke garasi. Nah, di sini tidak ada men-kan ya. Yang ada hanya me dan kan. Kemudian yang B, saya menyerahkan surat-surat kepada kepala sekolah. Yang C, Dita mengambilkan kacamata untuk ayah. Yang D, Nita meletakkan tasnya di meja. Yang E, dia menjahitkan baju kepada Bu Rini. Oke, baik kita bahas. Jadi jawaban yang benar di sini adalah mengambilkan. Makna imbuhan men-kan pada kalimat ayah membelikan saya sepatu baru sama dengan makna pada kalimat Dita mengambilkan kacamata untuk ayah. Oke. Berikutnya soal yang kedua, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme. Di antaranya paham nasionalisme, usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Merupakan paham nasionalis yang timbul dalam bidang Nah, di sini dalam usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Nah, ini termasuk dalam bidang apa? Apakah A. Ekonomi, B. Politik, C. Budaya, D. Nasional, E. Kebudayaan. Baik, kita bahas. Jawaban yang benar adalah ekonomi, karena jelas bahwa di sini terkait dengan ekonomi asing. Nah, kalau ekonomi asing itu kan dalam upaya penghapusan ekonomi asing berarti itu terkait dengan nasionalis dalam bidang ekonomi. Berikutnya soal ketiga, ini terkait dengan bahasa ya, menjunjung tinggi bahasa yang di sini. Penulisan salam pembuka di bawah ini yang benar yaitu apakah A dengan hormat titik, B dengan hormat tanda seru, C dengan hormat titik hanya huruf besar, D dengan hormat koma H huruf kecil, E dengan hormat koma H huruf besar. Begitu juga AB bedanya
Kalau yang A dengan B bedanya di tanda seru dan tanda titik. Oke. A dengan C bedanya di H-nya. Jawabannya manakah yang benar? Yaitu yang D, dengan hormat, koma, gitu. Siapakah yang dihormati nanti disebutkan berikutnya. Penulisan salam pembuka di bawah ini yang benar yaitu dengan hormat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Kalimat efektif yang tepat ditunjukkan oleh A. Saudara tinggal mencantumkan tanda tangan pada surat tersebut. B. Saudara tinggal menandatangankan surat tersebut. Oke. Ingat di sini yang ditanyakan adalah efektif. Berarti yang A ini bukan ya. Yang B juga bukan karena di sini menandatangankan. Cukup saudara tinggal tanda tangan gitu. Oke, ini salah. Yang C, saudara tinggal menandatangani surat tersebut. Oke, ini kita simpan dulu. Yang D, saudara tinggal membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut. Ini agak panjang ya, jadi tidak efektif. Yang E, saudara tinggal meletakkan tanda tangan pada surat tersebut. Ini juga tidak efektif. Karena sudah menggunakan meletakkan, maka ini tidak efektif. Ini juga pada tidak efektif. Jadi jawaban yang benar yang manakah? Yaitu jawaban C. Kalimat efektif yang tepat adalah saudara tinggal menandatangani surat tersebut. Berikutnya soal nomor 5. Penulisan partikel pun yang tepat di bawah ini adalah jangankan berdua, bertiga pun aku tidak takut pada mereka. Nah, yang A ini nanti kita lihat jawabannya. Punnya ada di sini. Kemudian yang B, karena rasa laparnya, makanan apapun, punnya di sini, juga akan dimakannya. Yang C, serupiah pun, punnya ada di sini ya, tidak lagi tersisa di saku celananya. Yang D, biarpun sendirian, ia nekat berangkat juga. Yang E, sekalipun ia belum pernah mengunjungi rumah orang tuanya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang D. Penggunaannya yang D yang benar ya. Pembahasan. Penulisan partikel pun yang tepat terdapat dalam kata biarpun yang mana penulisannya ditulis tanpa dipisah. Sedangkan kata apapun, sekalipun, serupiah pun, bertiga pun penulisannya wajib terpisah. Berikutnya soal nomor 6. Partisipasi dan proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah sangat penting karena apakah A. Masyarakat berhak menuntut segala kebutuhannya kepada pemerintah? Ataukah yang B. Masyarakat adalah objek pelaksanaan kebijakan publik? Yang C. Pemerintah merupakan subjek utama kebijakan publik? Yang D. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya kesejahteraan bersama? Yang E. Pemerintah akan mudah memaksa masyarakat supaya mematuhi kebijakan publik tersebut. Baik, kita cari kata kuncinya di sini adalah partisipasi dan proaktif masyarakat. Ya, proaktif masyarakat ini poin pentingnya. Jadi kalau kita lihat dari A, B, C, D, E, manakah yang menunjukkan proaktifnya masyarakat? Proaktif itu artinya masyarakat itu ikut terlibat dalam perumusan kebijakan. Jadi kalau yang benar di sini adalah yang D ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Partisipasi dan proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah sangat penting karena pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Ingat, proaktif itu adalah bekerja sama. Jadi masyarakat itu ikut aktif dalam merencanakan kebijakan publiknya. Kemudian soal ketujuh, kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme. Misalnya,
ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan dalam membangun pos kamling, saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah, menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Sikap-sikap tersebut merupakan perwujudan dari titik-titik. Apakah A. Menciptakan kerukunan umat beragama, B. Melestarikan budaya, C. Memelihara nilai-nilai luhur, D. Menghormati nenek moyang, E. Saling menghargai dan tolong-menolong. Oke, kalau di sini saling tolong-menolong ada nih. Oke, ini masuklah. Kemudian pos kamling. Nah, bukan hanya tentang saling tolong-menolong, tetapi tentang pembangunan pos kamling. Berarti tidak hanya terkait dengan ini. Kemudian kalau menghormati nenek moyang di sini tidak ada kata yang langsung menuju ke sana. Kemudian yang C, memelihara nilai-nilai luhur. Nah, semua yang disebutkan di sini merupakan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah C. Berikutnya soal nomor 8. Pak Rere mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di waktu yang bersamaan sang istri melahirkan. Sikap Pak Rere adalah, nah di sini Pak Rere itu mendapatkan tugas membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika saat dia mendapatkan giliran itu, ternyata di saat yang bersamaan istrinya melahirkan. Nah, jadi Pak Rere ini ada dua pilihan atau banyak ada dua masalah. Kemudian dia diminta untuk pilihan yang mana, manakah yang diprioritaskan. Oke, jadi kita lihat apakah A memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas untuk membaca pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang B melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang Dasar terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian. Yang C melimpahkan tugas atau amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit. Yang D melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang Dasar dan menyerahkan sang istri kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. Yang E menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Jadi jawaban manakah yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Kenapa yang D? Melaksanakan tugas untuk membaca undang-undang dan menyerahkan sang istri kepada keluarga dan tim medis yang mengurusnya. Nah, jadi kan Pak Rere itu kalau D ini dia berhasil melaksanakan tugasnya, tetapi di saat yang bersamaan juga istrinya itu tertolong oleh tim medis. Jadi sesuai dengan tugasnya. Jadi eh, Pak Rere menugaskan untuk kelahiran untuk melahirkan istrinya itu kepada tim medis dan keluarga. Sedangkan yang E ini, kenapa dia tidak benar? Padahal di kalimat pertamanya ini benar. Menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan. Oke, ini sip. Benar ini. Kemudian tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Nah, ini tidak terkait nih. Kok tanggung jawab keluarga? Jadi tidak terkait dengan istri yang melahirkan. Jadi di sini tidak jelas keluarga yang mana. Tidak jelas. Berikutnya, sekarang kita akan membahas di kisi-kisi 2 ya. Mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, untuk keselamatan bangsa, kita di sini diminta untuk mementingkan kepentingan bersama dulu. Kemudian mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa. Ini yang akan dimunculkan nanti dari sebuah masalah di soal tersebut. Kemudian Bapak Ibu akan memilih manakah sikap Bapak Ibu yang baik untuk mempertahankan persatuan, kesatuan, dan keselamatan.
Oke, soal nomor 9. Sebagai seorang guru pembelajaran untuk memupuk sikap nasionalisme, peserta didik sangat penting. Salah satu bentuk pembelajaran yang dimaksud adalah A. Menyusun pembelajaran berbasis kultur. B. Menyusun pembelajaran akulturasi. C. Menyusun pembelajaran inkulturasi. D. Menyusun pembelajaran antikultur. E. Menyusun pembelajaran nirkurikulum. Jadi jawaban yang mana yang benar? Yaitu yang A. Menyusun pembelajaran berbasis multikultur. Nomor 10. Sebagai seorang guru, Anda memberitahu kepada siswa bahwa akhir-akhir ini tengah marak isu mengenai kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Maka Anda mengajarkan siswa bahwa tindakan yang sepatutnya mereka lakukan sebagai warga negara ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara kesatuan adalah yang A. Menjauhi kelompok tersebut agar tidak terpengaruh. Yang B. Segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib disertai dengan bukti yang valid. Yang C. Mempublikasikannya di medsos atau sosial media dan memperingati orang lain agar tidak ikut-ikutan. D. Membiarkannya karena bukan termasuk urusan pribadi. E. Acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Oke, jadi di sini kan masalahnya adalah tentang isu kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Ini isunya ya. Kita diberikan sebuah masalah tentang adanya kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Nah, bagaimana Anda akan mengajarkannya ke siswa Anda? Jika ada hal tersebut terjadi, apakah yang A, menjauhi kelompok tersebut agar tidak terpengaruh? Ini oke lah, tetapi ini tidak memberikan solusi ya. Kemudian yang B, segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib disertai dengan bukti yang valid. Oke. Kalau ini sangat baik ya. Karena mengapa? Karena yang namanya jika kita melihat suatu kelompok-kelompok tertentu ingin melepaskan diri dari NKRI, maka kewajiban kita adalah melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kenapa kita laporkan? Kalau kita yang menangani langsung pihak-pihak tersebut dan itu kan kita tidak mampu. Jadi yang mampu itu adalah pihak yang berwajib. Jadi proaktif kita atau eh, sumbangan yang kita berikan atau peran yang kita berikan adalah melaporkannya kepada pihak yang berwajib tetapi disertai dengan bukti yang valid. Nah, ini bukti yang valid ini adalah sebagai pertanggungjawaban kita. Maka jawaban yang benar di sini adalah yang B. Kemudian yang C coba kita bahas. Mempublikasikannya di sosial media dan memperingati orang lain agar tidak ikut-ikutan. Nah, ini akan menimbulkan teror malah ya. Artinya akan menimbulkan ketakutan kepada orang lain kalau kita mengunggahnya, mempublikasikannya di media sosial. Walaupun maksud kita itu adalah memperingati orang lain agar tidak ikut-ikutan. Tapi itu akan membuat orang-orang akan menjadi keruh dan resah terhadap situasi yang ada di media sosial. Ataukah yang D membiarkannya karena bukan termasuk urusan pribadi. Nah, ini juga tidak memberikan solusi. Ya, D ini bukan solusi. Yang C acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Nah, ini juga tidak ada peran aktif kita. Jadi di dalam soal ini kita harus memiliki peran aktif dan kita memiliki sebuah pertanggungjawaban. Oke. Oke, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Nanti kita lanjut ke kisi-kisi tiganya. Semoga besok malam kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.